88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perempat Palembang. Yalah sobat budaya, sikok lagu dari Nyo Fahri Pahlepi, Palembang Darussalam, kota tua, kota budaya. Emang betulnya ya. Jadi Palembang ini memang kotanya kota budaya, kota pariwisata dan juga salah sikok kota tertua juga di Indonesia. Oke, sobat budaya, yang pasti di setiap harinya di pukul 11 seperti biasa program unggulan kita yakni obrolan UMKM atau usaha menengah. Untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Palembang, kita bakal hadirkan narasumber-narasumber hebat yang pastinya untuk hadir bersama kita di sini di studio RRI Perempat untuk sharing tentang usaha-usaha yang lagi mereka jalani. Nah, untuk hari ini Mang Cek Pilih dak dewean, langsung kita hadir di studio untuk berbagi bersama kita. Di sini ada abang ganteng gitu ya, ada Bang Dimas Win. Nah, halo Bang Dimas. Halo Bang Dimas. Halo, apa kabar? Halo. Halo, cek. Nah, Oke, baru masuk. baru masuk ya. Yoi. Cak mana Bang Dimas kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Baik-baik ya. Baik. Cak mana perjalanan tadi dari rumah ke sini? Alhamdulillah lancar. Lancar Lancar tanpa ada jaya. kendali ya. Iya. Oke, baik. Yalah sobat budaya dan Mang Cek Becek, Bang Dimas Win ini ngerupa ke owner dari Bolu Durian Papi. Yes, betul sekali. Bolu durian papi. Agak manja-manja cak mano ya, namo brand makanannya ya. Iya. Bolu Durian Papi. Yang pasti kita hari ini bakal ngebahas tentang inovasi bolu kekinian, menarik minat dan juga menghasilkan cuan yang pasti ya. Wis. Pak ya, kalau itu Cuan. kita agak ulik-ulik sedikit dulu tentang Boleh. Bolu Durian Papi. Jadi Yap. Bolu Durian Papi ini boleh dijelaskan dulu Kak Dimas, itu usahanya yang pasti di bidang makanan ya. Yes, betul. Nah, bisa kepikiran untuk memulai usaha di bidang makanan tadi, cak mano Kak awal mula ceritanya? Oke, awal mula ceritanya itu, ini kita bahasa Palembang atau bahasa Indonesia? Palembang boleh. Palembang boleh campur-campur Biar, ya. mix beda apa-apa. Mix, oke. Jadi awal mula punya ide usaha untuk buat bolu durian ini sebenarnya berangkat dari keresahan Keresahan. dari saya sendiri, di mana ketika ada saudara-saudara yang datang dari luar kota nih, pengen bawa oleh-oleh, pempek lagi gitu kan, bingung nih dia. Oh, kira-kira ada nggak sih oleh-oleh yang berupa kue yang manis gitu loh. Wih. Oke, saya tawarkan nih. Oke. Pada saat momen Lebaran nih, jadi kan banyak nih saya tawarin ke Mak Subah, engkak ketan, Oke. lapis legit, semuanya yang khas Palembang banget nih gitu makanan kan. tradisional kita Makan ya. tradisional gitu. Jadi ketika saya udah kasih ke mereka begitu, saya kasih review nih sama mereka, gimana Mbak? Enak katanya, Mas katanya. Enak, saya suka, cuman nggak bisa banyak nih makannya. Kenapa? Karena terlalu manis buat lidah mereka. Betul. Jadi nggak bisa, apa ya namanya, mereka nggak bisa banyak makan yang begitu. Nah, makanya dari situ saya pikir kira-kira apa nih yang bisa menambah khasanah kuliner khas kota Palembang, yang ada Palembangnya tapi bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi kepikiran nih pada saat itu juga momen, kayaknya lagi musim durian nih saya bilang kan. Pada saat musim durian begitu, kenapa nggak saya coba buat olahan durian yang rasanya itu bisa diterima di seluruh masyarakat gitu loh. Betul. Dan itu terinspirasi dari salah satu brand makanan yang baru masuk juga pada saat itu, yang ada di salah satu mall kota Betul. Palembang. Nah, Iya, memang dulu tuh memang brand bolu itu emang gencer-gencernya, apalagi Betul. para artis. betul, bolu artis ya kita bilang begitu ya. Makanya di situ saya terinspirasi ketika ada sebuah brand bolu nasional, terus dia buka di Palembang, ngantri-ngantri tuh sampai Mas Billy, sampai ngantri-ngantri belinya. Saya pikiran, kayaknya nih bisa nih kita bikin, kita collab. Bolu, dia kan jenis bolunya tuh bolu internasional nih yang udah dikenal di seluruh dunia. Betul. Kenapa nggak kita fusion atau kita gabungkan dengan selera lokal? Iya, betul. Makanya terciptalah bolu durian ini sendiri. Dari situ awalnya sih. Oke. Itu sekitar tahun 2020. 2020. Tapi resep itu sendiri, usahanya itu jalan 2020, tapi resepnya udah saya kulik tuh dari 2018.
18. Jadi bisa dibilang saya ngulik sendiri dari internet, dari YouTube, dari semuanya itu saya kulik sendiri 2018. Dari sepanjang 2018 itu dikulik lagi, dibikinin resep yang memang udah netnya untuk market Palembang itu sendiri. Betul. Berarti bolu dari Kak Dimas ini memang ada identitas Palembangnya, Kak, ya? Yes, karena duriannya itu tadi. Luar biasa. Ya. Dan juga Sobat Budayo yang pasti bolu papi durian ini juga diproduksinya juga langsung oleh Kak Dimas Win ya. Jadi beliau ini langsung marketingnya, langsung yang produksinya. Jadi seluruhnya multitasking. One man show One juga. man show, Cuman luar ya biasa. kita sebagai sebagai pengusaha tidak bisa seperti itu terus. Iya betul. Nah, tapi sekarang sih saya sedang mempersiapkan tim untuk tim produksinya. Jadi kita bisa lebih fokus ke pemasarannya mungkin Pemasaran, seperti itu. betul. Berarti nanti bakal ada tim-tim yang juga ikut andil ya. Ikut andil betul sekali Luar Mas Willy. biasa. Mudah-mudahan lancar terus ya. Amin Biar- insyaallah. Dan juga untuk nanti bakal ngebangun manajemen sendiri berarti. Betul. Manajemennya bakal kita bakal kita set up yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan lah. Wih, luar biasa ya. Ya. Dan juga Sobat Budayo, yang pasti kalau kita memulai usaha ataupun memulai apapun yang kita lakukan, pasti ada yang namanya Kak Dimas, ada namanya fase di mana kita ada kendalanya, terus juga ada lemaknya juga. Nah, kalau untuk kendalanya tersendiri Kak, yang pernah terjadi di lapangan selama Kakak merintis ini. Oke, kalau dari kendala yang pertama itu kendala mungkin dari kendala teknis ya. Teknis dari pembuatan bolu itu sendiri pada saat membuild atau membangun resep itu sendiri. Pernah pada saat pembuatan bolu itu kita masih pakai oven manual nih. Masih pakai oven manual, kita masak itu kira-kira ada sekitar 15 loyang sekali masak itu. Kita kira udah mateng, ternyata pas dibalik belum mateng, pada buyar gitu. Ya namanya coba-coba ya, namanya resep baru, produk baru, ya namanya itu resep. Terus kendala yang kedua itu mungkin kalau orang-orang berpikir kendalanya itu di buah duriannya mungkin ya, karena kan musiman gitu ya. Tapi enggak, kalau buat kita durian itu kita udah ada suppliernya. Oh, udah ada suppliernya. Udah kerjasama kita ngambil di supplier yang memang udah terstandarisasi rasanya, teruji lah. harganya juga udah terstandarisasi dan kita tanpa repot. Luar biasa. Nggak repot. Jadi kalau pikir kenapa sih nggak pas bulan-bulan ini atau memang pada saat musim ini, kenapa nggak beli durian yang di pinggir jalan aja langsung? Nggak. Kenapa? Ya karena repotnya satu. Yang kedua rasanya juga nggak bisa jamin. Gitu. Betul. Kalau dari supplier itu kita sudah tahu kualitasnya ya. Betul. Baik. Berarti ini mengangkatnya durian Kak ya? Betul durian. Ada rencana mungkin untuk varian-varian lain nantinya? Oh jelas, Ada. yang namanya durian ini kan buah love and hate ya. Yang love itu love banget, yang hate banget gitu kan. betul. Jadi untuk menjangkau market yang lebih luas, kita juga udah ada bukan varian baru, salah satu variannya yaitu Japanese cheesecake. Ini variannya keju. Sebelumnya juga kita juga ada yang varian coklat. Ada juga yang pandan, ya otentiknya bolu pandan gitu kan. Bolu pandan ada juga, cuman itu masih dalam tahap R&D ya, research and development. Betul. Sementara udah kita jual ini yang memang durian sama Japanese cheesecake yang dimana animo masyarakatnya sangat tinggi terhadap dua produk ini. Betul. Berarti best sellernya memang tetap durian ya? Tetap durian. Identitas dari brandnya durian. Bolu durian benar. Oke. Ya lo Sobat Budayo, caknya memang seru nih ya kalau misalkan kita ngobrol tentang usaha-usaha dari masyarakat Kota Palembang, dan senang juga melihatnya kalau misalkan UMKM ini di Kota Palembang kayak maju terus berkembang, ada lagi inovasi makanan lain. Nah kalau cak itu kita bakal ngobrol lagi dengan Kak Dimas Win. Kita dengarkan lagu dari itu dulu ya. Ada darinya Vienna Fridiana dengan Ombay Akas. Aduh, itu
Sudah nikah. Handa ya kawai handa muni muniku haga dinya nya haga diniku muni nya haga diniku muni. Moniku kawai kuning nya kawai kuning muni Moniku tahan goreng nya tahan goreng muni nya tahan goreng muni. Sikam kohaga mula mauli barana warga rinca-rincahan bai akas sikam kohaga mula mauli barana warga rinca-rincahan. Moniku kawai handa ya kawai handa muni Moniku haga dia nya haga niku muni nya haga niku muni. Oh yeah. Moniku kawai hujan Moniku rasa layang nya rasa layang muni nya rasa layang muni. Sikam kohaga mula mauli marana warga rinca-rincahan bai akas sikam kohaga mula mauli marana Bai akas bai akas kalau kamu baju putih aku juga baju putih kalau kamu suka padaku nya haga niku muni sikam mauli marana lagi rinca-rincahan oh akas sikam kohaga mula mauli marana lagi rinca-rincahan oh Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bareng Kak Dimas Win, owner dari Bolu Durian Papi. Cak mana? Kak Dimas aman ya? Aman alhamdulillah. Aman terkendali. Aman terkendali. Cak mana Kak ruangan kita dingin enggak? Dingin nih aneh nih. Dingin ya nih. Makanya aku bawa bolu durian di sini untuk nganget ke Ngangat ke badan ini. Ya, durian ini kan untuk nganget ke badan gitu. Oh Iya. iya, Po? Iya. Wow, sudah di research juga ya. Oh, iya. Luar biasa. Dan juga sahabat budaya, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar tentang pengalaman dari Kak Dimas Dewe, latar belakangnya ngebuka usaha ini juga, dilatar belakangi oleh keluarga-keluarga ya, Yes. yang custom langsung olehnya kelemahan tadi masaan Iya. bolu dari Kak Dimas ini ya.
Jadi timbullah inisiatif untuk membuat usaha bolu ini tadi. Luar biasa ya. Inovasi inian ya. Dan juga Sobat Budayo, yang pasti kita bakal ngobrol lagi dengan Kak Dimas perihal tentang usahanya ini. Nah, kalau tadi kita sudah ngebahas tentang kendala Kak, kendala yang pernah Kakak temui di lapangan, berarti pernah juga mengalami produk gagal Kak ya? Yes. Waktu itu kemarin ya. Dan juga pasti kita memang di dalam usaha itu tidak mungkin naik terus ya, Betul. tidak mungkin naik terus, pasti juga ada turunnya, ada pasangnya, ada surutnya. Nah, kalau untuk segi dari marketnya dewek Kak, nah kalau dari bolu durian papi ini marketnya, sasarannya yang paling utamanya siapa Kak? Oke, market dari bolu durian ini sendiri kita targetkan kepada orang-orang yang memang butuh oleh-oleh Oleh-oleh. selain pempek dari kota Palembang. Hmm. Nah di sini mungkin bisa disambung ke yang tadi yang apa namanya salah satu kendala. Salah satu kendala dari kita ini kan termasuk produk baru Produk baru. dan juga kita brand baru, pendatang baru. Jadi memang butuh PR dan butuh waktu untuk bisa seterkenal pempek, bisa Betul. seterkenal atau merek-merek brownies yang ada di Palembang ini. Nah, butuh lebih effort yang lebih besar. Benar-benar. Jadi Tahap awal. Jadi sekarang ini kita masih memang namanya merintis ya. Benar. Kita memang usaha mikro kecil dan menengah, bukan UKM apa usaha kuat modal, bukan. Tapi memang kita usaha mikro. Memang dari awalnya tadi marketnya itu kita tujukan dari awalnya tuh ialah untuk orang-orang yang butuh oleh-oleh kota Palembang, dari apa namanya dari luar yang pengen dari Palembang. Sekarang ini banyak juga kita juga sudah buka online-nya Online juga. dari ketiga penyedia jasa makanan online itu. Boleh disebut ke? Boleh. Oke. Dari GoFood ada, Shopee Food ada, sama GrabFood ada. Ada juga. Nah, di sini juga kita kuat ke pemasarannya di media sosial. Sosial. Fenomena yang ada tuh terjadi seperti ini ya. Kita buka dari jam 5 subuh di online itu, dari GrabFood, Shopee Food sama GoFood tadi dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Kita standby ada di situ. Jam operasinya. Jam operasionalnya. Pernah ada masuk tuh jam setengah 6 atau jam 5. Sudah masuk orderan. Sudah masuk orderan. Wih. Kita kan ngeliat di situ, oh ini pasti uang nak berangkat ke naik pesawat nih, pasti ke bandara gitu kan. Dia bingung oleh-oleh apa. Mungkin dia scrolling. Makanya itulah pakai kekuatan hashtag oleh-oleh Palembang kayak gitu. Iya, betul. Jadi di tangan mereka baik sudah dapat bisa oleh-oleh nih. Oh, GoFoodnya ada nih. Kita buka. Oh, sudah buka nih gitu. Sudah gas kelah berarti. Gas kelah langsung berarti ya. Di situ channel yang kita buka di situ. Peluangnya. Iya, jadi marketnya di situ sih sebenarnya. Dan juga untuk ngasih uang lagi sakit, bawai buah tangan. Itu masih worth it Kak dikonsumsi oleh wong yang lagi sakit. Iya, uang lagi sakit nggak masalah. Ini juga masih. kita sering mendapat testimonial dari konsumen kita. Iya Mas, aku mau pesan bolu durian buat ibu aku yang udah berumur nih. Iya, kemarin dicicipin, soalnya dia seneng rasanya tidak terlalu manis, tapi duriannya masih terasa, tidak lebay rasanya kayak bolu-bolu yang lain. Kalau bolu-bolu yang lain katanya itu banyaklah kremnya, makan topping katanya, bukan makan bolu. Iya, seperti itulah kira-kira kurang lebih. Dan juga ngasih hampers. Hampers untuk Lebaran ini kita juga siap ke paket-paket hampers untuk ya biasalah kalau kita kawan atau relasi kan kita harus ngasih oleh-oleh hampers untuk menyambut Lebaran dan bulan puasa ini. Ya. Seperti itulah. Nah, kalau menarik tadi Kak, kalau misalkan masih bisa dikonsumsi oleh wong-wong yang lagi sakit. Yes. Nah, itu ada custom deh udah Kak, misalkan nak dikurangi kadarnya tetap merata. Itu pernah custom banyak. Karena kan dewasa ini ada yang berkembang ini namanya tepung mokaf. Tepung mokaf itu dari ubi. Itu gluten free atau gluten free itu tidak ada glutennya. Jadi ada orang-orang yang menderita tidak bisa mengkonsumsi tepung terigu. Jadi dia mau pakai tepung mokaf itu bisa. Tapi ya itu pre-order ya, nggak ready stock. Jadi bisa pre-order pakai tepung mokaf. Tepung mokaf tadi ya. Yep.
Oke, wah luar biasa ya. Berarti memang bisa dinikmati oleh segala umur juga, Kak ya. Betul. Heeh. Nah, kalau untuk orderan dewek nih, pasti lah lumayan Kak ya ini orderannya. Alhamdulillah. Nah, pernah paling banyak produksi berapa loyang sehari? Sehari peloyang itu kalau biasanya sih Kalau lagi rame, rame itu momen lebaran nih. on lebaran. Momen lebaran itu sehari itu bisa, kalau loyang yang bulat itu kita sehari produksi bisa sampai 50 sampai 100 loyang. Dewean gawe kayaknya. Itulah butuh asisten tadi Iya. ya, Kak. Butuh tim tadi Butuh yang bisa. tim. Tapi yo kalau misalkan untuk tim yang produksi juga yo harus betul-betul yang bisa juga Kak ya. Yes, betul. Bukan yang otodidak, Bukan otodidak. Memang ya namanya ini kan produk otentik kita dewek nih buatannya nih. Kalau dari kami yang suka masak atau yang memang suka buat kue ini, bahan boleh samo, timbangan boleh samo, cuman tangan pasti beda kan. Iya, betul. Iya. Sama halnya cak kita ke luar kota. Nah, misalnya kita keluar kota ada pempek Palembang. Yes. Nah, tapi kalau kita makannya di sana kayak cak mana ya, vibe-nya tuh beda. Vibe-nya beda betul. Vibe-nya beda. Entah itu dari rasanya atau mungkin pejingoan kita di sana. Bener. Beda. Rasanya bedanya. tuh lain ya, Dak. Kalau misalkan kita makan di Palembang ini tuh memang betul-betul Dapat gak lo? sedapat itu feel-nya. Oh, ya, cak feel-nya. Feel dari lidah dapat, dari Dari- mato dapat kan asli. kalau dimakan di Palembang kan. Oke, nah tadi Kak itu kalau misalkan itu rame ya. Nah kalau misalkan dari sepinya pernah juga Kak? Sepinya ya pernah. Pernah juga. Tidak mungkin lah kalau rame terus. Kalau ini rame terus kurasa lah banyak yang buka ini. Asli. Nah tapi kalau misalkan apa ya tadi rame. Nah kalau misalkan sepinya Kak pernah enggak misalkan kayak mubazir di bahan kayak gitu pernah Ya, juga. enggak. Alhamdulillahnya ini kan produk kita ini kita simpen di kulkas bisa. Oh di kulkas Di bisa. kulkas bisa sampai 7 hari. Makanya itu sekarang ini kita mempelajari pasar, tren pasar seperti apa, makanya kita persiapkan seberapa banyak kita persiapkan tiap harinya. Betul. Jadi itu mengurangi bahan-bahan yang terbuang. Benar. Apalagi bolu ini kan, apalagi kami yakin kualitas bahan dari bolu papi durian ini pasti premium galo. Betul. Sudah pasti. Udah pasti. Dan itu untuk tingkat expirednya pasti tidak mungkin lama kan? Nggak Kak? mungkin lama. Tidak mungkin lama. Rate-nya berapa Kak kalau expired? Expirednya itu kalau di suhu ruang atau di perjalanan maksimal 3 hari. 3 hari. 3 hari. Kalau di kulkas dimasukin di chiller itu bisa 10 hari. 10 hari. Tapi kalau di atas meja itu paling 5 menit. 5 menit. Habis soalnya. Langsung 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 reseh ludes, aja gitu tuh. reseh. Iya. Luar biasa memang ya. Atau mungkin bisa ditunjukkan ke kamera gitu Kak. Iya. Kita kan juga sekalian streaming juga, ya? di Oke, YouTube. nah ini. Nah, itu bentuk dari bolunya, itu bolu durian khas Palembang. Ya. Nah, sahabat budaya. Lumayan besar sahabat budaya ya. Dan juga yang penasaran mungkin bisa langsung kepo di IG-nya, boleh disebut Kak tadi IG-nya. IG-nya bolu durian _papi. Atau kamu lah ngiler sekarang boleh di order di GoFood, GrabFood sama Shopee Food sudah ada kok ready kok di situ. Nah, iya. Atau mungkin sahabat budaya yang penasaran yang pengen tanya lebih dalam, nak ngulik lagi boleh yang nak bergabung di 351656. Biasanya ini ibu-ibu rombongan Nyai Mas Hito boleh yang nak gabung. Biasanya kalau ada UMKM ini riuh. Nak ditanya ya lo singgahnya ya. Yang nak bergabung juga boleh, masih kita tunggu ke sampai jam 11 KG. Yalah kalau gitu kita bakal balik lagi ngobrol dengan Kak Dimas Win, owner dari Bolu Durian Papi ya. Jangan kemana-mana, obrolan kita masih sangat menarik nih untuk kita simak. Kita dengarkan dulu sih kok lagu dari Nyoselina Salsabila dengan Bidar Melaju. Laju perahu melaju di tepian musik kita bertemu bergandeng tangan.
kanco doa ka kita supaya nek iko baca terwujud. Jalan ke dalaman tanpa pengantin, bujang dan gadis berkumpul galau, rasa senang di dalam hati, kalau terlihat budaya diri. Rumah rakit berbaris-baris, nambah eloi batang hari, tempat kita melinyo pempek, kerupuk lempang 100%. Payu kanco cepat ke siko, urang bisiko ramalah kalau suara besar bukan nak marah, itulah tandonyo bebaso. Payu kanco cepat ke siko, urang bisiko ramalah kalau suara besar bukan nak marah, itulah tandonyo bebaso, itulah tandonyo bebaso, itulah tandonyo bebaso. Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang. Masih di obrolan UMKM bersama narasumber kece kita, Kak Dimas Win, owner dari Bolo Durian Papi. Masih aman Kak ya? Aman. Cuman dinginnya ini. Aman terkendali. Yalah sahabat budaya, yang pasti untuk sahabat budaya yang mungkin penasaran nian dengan rasa dari Bolo Durian Papi ini, jangan sampai idak nyoba Kak ya. Iya. Jangan sampai idak nyoba. Harganya juga idak bikin kantong kita bolong. Tidak. Harganya worth it nian, worth it dengan harga. Pokoknya dak nyesel nian kalau misalkan pengen beli Bolo Durian Papi ini ya dak. Yes. Dan untuk untuk via pembeliannya dewe Kak, bisa beli di mana be? Oke, untuk sementara boleh datang langsung ke workshop kita atau di rumah kita di Jalan Sultan Sarir. Sultan Sahrir. Sultan Sarir. Sultan Daerah Sahrir. Lemabang. Oh, daerah Lemabang. Belakang Kandang Kawat. Oke. Kuburan Yang Kandang tembusan ke Sekojo tuh bukan? Yes, betul. Oh, Daerah iya. situ. Di Limo Ilir itu, Kelurahan Limo Ilir. Nah, alhamdulillahnya Lurah Limo Ilir dewe support nian sama kita. Support nih. Iya, ada yang kalau nak butuh apa-apa bisa hubungi kita be, katanya kayak gitu. Beliau dewe ngomong. Iya. Oh iya. Kita juga sekarang lagi ada program kerjasama lah, bentukan sama pemerintah daerah di situ. Wow. Iya. Dan juga kalau boleh sudah mampir ke outlet kita, juga di ketiga GrabFood, GoFood sama Shopee Food. Dan juga ke depannya ini karena kan ini Bolo Durian Papi ini target ke untuk yang bawa oleh-oleh. Rencananya mungkin dalam minggu-minggu ini kita bakal buka di Jakabaring. Buka di Jakabaring. Pakai mobil dulu untuk sementara untuk tes pasarnya. Oke, di area air mancur ya. Air mancur. Air bener. bundaran itu. Betul. Oke. Jadi memang pas kan kalau misalkan buka di situ, karena memang di situ kan akses untuk uang mudik. Yes, betul. Uang mudik, uang kemana situ kan tembus galo. Bener. Ke daerah Oki, OI dan juga yang lain sebagainya ya. Wih, berarti sudah kepikiran sampai situ Kak ya? Betul. Karena kan memang kita pengennya ini nih jadi buah tangan atau oleh-oleh dari Palembang. Jadi salah satu ciri khas kota Palembang juga. Betul. Pengennya sih cak itu ke depannya. Jadi bukan bae pempek atau kemplang kerupuk yang pacak dibawa dari Palembang. Ini juga ada inovasi baru, Yes. bisa bawa bolu durian Papi. Iya, Jadi betul bisa ya. jadi alternatif juga ya dak? Betul. Pilihan. Jadi bagi yang
Tapi kalau orang Palembang nggak mungkin bosan makan pempek ya. Oh iya. Paling nak ngenti raso be. Nanti raso. Nanti Iya, raso. ini bisa diimbangi sama pempek. Habis makan pempek boleh makan bolu. Masuk Nah, akal, benar-benar. Jadi setelah pedas-pedas, butuh dessertnya cemilan lah ya. yang butuh yang manis-manisnya. Nah, ini dia rewangnya. Sama rewang ngopi. rewang ngopi juga. Ngopinya ngopi semende. Bener. Nah, cocok nian. Dicocol pakai susu juga enak juga Wow, pasti ya. iya, asli. Aman makanan pacak galo sih Pacak nyetelnya. galo, iya. Iyalah sobat budaya ya. Dan juga untuk Kak Dimas Windewe nih. Kalau untuk harapan ke depannya untuk Bolu Duren Papi ini pengennya cak mana Kak? Harapan kedepannya dan juga sudah direncanakan ini kita bakal insya Allah bakal kerjasama Kerja sama. toko-toko oleh-oleh Mm-mm. Kota Palembang atau pempek yang terkenal nih yang di 26 Ilir atau yang sudah brandnya sudah besar. Mm-mm. Itu kita pengen sistem konsinyasi atau sistem Konsinyasi, titip sama dia. nitip dulu, Nitip dulu sama dia kan. Jadi ya dengan harapan bolu kita nih bisa jadi perhatian juga. Iya bisa di notice ya. Dinotis sama Masyarakat. masyarakat yang lebih luasnya. Benar. Itu sebenarnya latihan ke depannya dan juga bisa bakal terus berkembang sehingga bisa menyerap tenaga kerja di sekitar rumah yang Benar, pertama. benar. Dan juga ini ada rencana juga pengen buka reseller. Reseller juga. Reseller. Sebenarnya sudah ada resellernya, cuman Waduh. memang kurang kita galak ke karena ngapo? Karena kerepotan dewek produksinya. Iya, caknya Kak Dimas lah sudah waktunya punya tim ya. Betul. Lagi kita lagi rombak kita lagi godok tim untuk produksinya. Tapi emang tim yang diperlukan memang bukan juga yang wong biasa-biasa sebenarnya ya. Betul. Ada juga minimal ada latar belakang bisa masak Bisa lah, masak, bisa masak, tata boga ada. Betul itu. Oke. Nah, kalau untuk harapannya berarti pengen seperti brand-brand yang sudah ternama tuh Ya, terpikir. kalau pengennya tuh kayak itu, oh bolu durian papi. Gitu. Nah, itu pengennya dia sejak itu. ngentaknya, Iya. Iyalah sobat budaya ya. Pokoknya jangan ya tidak nyoba ke ya. Oh iya. Coba pertegas lagi Kak. Buat yang pengen nyubo ini Buat sahabat budaya. sobat budaya itu Mas. Sobat budaya kalau pengen memang apa ya? Menjadi salah satu orang ya, menjadi salah satu orang yang pernah atau pertama kali mencoba bolu durian di Palembang ini, bolehlah kita coba untuk ya nanti bisa dinilai sendiri lah ya, karena memang masalah rasa itu kan kita relatif. Masalah rasa itu relatif, cuman aku yakin di sini ini nih merupakan rasa dengan yang belum pernah kalian coba, Yang belum pernah belum pernah ditemui di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, mungkin di situ belum pernah coba. Cobalah, kalau tidak percaya ya sudah dicoba baik. Pengalaman makannya ini nih begitu nyicip, oh iya ini rasa yang baru loh. Rasa yang Bukan baru. mirip kayak bolu itu, bukan. Tapi memang apa ya? Baru nian rasanya. Baru tuh, Cek. nian. Jadi menambah pengalaman lidah kamu deh. Betul. Soal cita rasa makanan. Cita rasa Kak. makanan baru gitu. Oh iya, luar biasa. Pak ya kalau cak itu Kak, kalau misalkan sobat budaya pengen order kemana be? Langsung kemana be? Diarah ke? Oke, kalau pengen order boleh di Instagram itu di boludurian_papi atau bisa langsung WA ke Japri ke WA ke di 0811 0811 71 71 990 990 44. 44. Nah, di situ atau kalian punya aplikasi GoFood, GrabFood dan ShopeeFood, ada di situ, di search Define by Bolu Durian Papi. Nah, Ada di situ. di situ sudah tersedia ya. Iya. Nah, yang para sini RRI boleh mampir ke studio. Ada kita bawa di sini. Cuman kaget bebala sama pilih, enggak kebagian kayak dia. Asli nangan nih kamu be. Iyalah kalau itu sobat budaya pokoknya biar tidak penasaran ya, tidak katik salahnya men kita coba durian papi ini. Sekaligus kita ngebantu juga untuk pengusaha-pengusaha atau UMKM untuk berkembang di Kota Palembang ini ya.
Dan juga sahabat budaya juga kalau misalkan pengen jadi reseller juga bisa ya. Jadi di sini juga ngebuka untuk reseller juga Kak ya. Iya, jadi rencana kita kan kayak di salah satu penyedia makanan di Shopee Food itu kan tidak terjangkau di seluruh daerah nih. Iya. Kita kan daerah Lemabang nih. Mm-mm. Ada kawan kemarin yang di kilometer 12 nak mesen lewat Shopee, dia tidak bisa karena tidak terjangkau katanya. Nggak terjangkau. Nah, jadi menurut aku ini salah satu solusi untuk menambah penghasilan keluarga untuk yang ibu-ibu di rumah yang kegiatannya memang tidak terlalu banyak. Kita bakal coba kasih reseller modalnya cuman apa? Modalnya cuman kulkas di rumah, Bay. Kita kasih stok sekitar 20 gitu lah. Stok sekitar 20 taruh di kulkas kamu dulu lah. Buka daftar ke aplikasi, udah nunggu Bay di rumah. Kayak gitu. Jadi tidak susah-susah. Jadi sellernya modal cak itu Bay sih. Tidak perlu modal besar, perlu kulkas, perlu apapun tidak. Tapi memang bersedia saja untuk dibuka seperti itu. Wih, luar biasa ya. Yalah sahabat budaya, kesempatan juga untuk opportunity cari cuan ya. Yes, betul. Cari cuan sambil rebahan. Sambil rebahan. Sama halnya dengan inovasi, bolu kekinian, apa tadi? Menarik minat, menghasilkan cuan. Menghasil cuan. Sama Cak judul kita hari ini ya. Yes, betul. Iyalah kalau sahabat budaya, kalau Cak itu semoga pembahasan kita kali ini bisa menginspirasi dan juga bisa ngebuat kita semakin produktif lagi untuk melakukan hal-hal yang kira-kira ada potensi kita. Pokoknya kalau kita punya potensi jangan diangguri Kak ya. Yes, betul. Jangan diangguri, silakan untuk kita menciptakan sesuatu, siapa tahu bisa menjadi pundi-pundi rupiah untuk kita dewe ya. Dan yang pasti untuk yang pengen ngerasoi bolu durian papi tadi silakan di order di via yang sudah disebut oleh Kak Dimas Win tadi. Mudah-mudahan serasa dengan lidahnya dan juga bisa jadi rekomendasi atau referensi makanan untuk keluarga besarnya untuk lebaran kaget juga ya. Jelas untuk lebaran juga gitu. Untuk lebaran kaget juga. Jadi jangan pening-pening nak nyari oleh-oleh ataupun repot-repot nak masak bolu, kuis segala macem. Silakan order langsung ke Boru Durian Papi. Bolu durian papi, betul. Yalah sahabat budaya, udah terasa nih sudah 1 jam kebersamaan kita bersama Kak Dimas Win. Kalau Cak itu kita akhiri dulu untuk obrolan UMKM untuk edisi hari ini 22 Februari 2024. Kembali kita ucapkan terima kasih untuk Kak Dimas Win, owner dari Bolu Durian Papi sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali Kak ya. Amin, insyaallah. Amin. Jangan kapok main ke perempat Kak ya. Wes, tidak kapok kita. Oh ya, Tiap hari be kesini boleh. Tiap hari kesini Iya, boleh. Daftar be langsung ke RRI ya. Jadi host juga. Yalah kalau itu sahabat budaya, kami berdua nak pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk minat dengarnya. Terima kasih juga untuk apresiasi sudah mendengarkan pembahasan kita pada kali ini. Mang Cek Billy dan juga Kak Dimas Win pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.